Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nurtantio. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang clustering dalam mata kuliah machine learning. Baik, apa itu clustering? Jadi pengertian clustering adalah proses pengelompokan objek yang didasarkan pada kesamaan antar objek. Tidak seperti proses klasifikasi yang bersifat supervised learning. Pada clustering, proses pengelompokan dilakukan atas dasar unsupervised learning. Pada proses klasifikasi akan ditentukan lokasi dari suatu kejadian pada kelas tertentu dari beberapa kelas yang telah teridentifikasi sebelumnya. Sedangkan pada proses clustering, proses pengelompokan kejadian dalam kelas akan dilakukan secara alami tanpa mengidentifikasi kelas-kelas sebelumnya. Oke, manfaat clustering. Jadi clustering itu sendiri memiliki beberapa manfaat, karena clustering itu merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Jadi manfaat clustering itu sendiri misalnya seperti segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zonasi wilayah. Kemudian identifikasi objek dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Nah, dalam clustering itu dikenal ada metode K-means atau K-means. Ini adalah konsep dasar dari K-means. Ini merupakan pencarian pusat cluster secara iteratif. Pada pusat cluster ditetapkan berdasarkan jarak setiap data ke pusat data clusternya. Proses clustering dimulai dengan mengidentifikasi data yang di cluster. Ini contohnya X ke berapa, J berapa sampai ke M, dan N adalah jumlah data yang akan di cluster, dan M adalah jumlah variabelnya. Dan pada awal iterasi, pusat setiap cluster ditetapkan secara bebas atau sembarang. Itu untuk menentukan seperti centroidnya itu ya. Jadi centroidnya tuh kita bisa tentukan secara bebas gitu. Kemudian dihitung jarak antara setiap data dengan setiap pusat cluster. Kemudian untuk melakukan perhitungan jarak data ke I pada pusat cluster ke K diberi nama dapat digunakan formula Euclidean atau rumus perhitungan jarak seperti pada segitiga Pythagoras. Kemudian suatu data akan menjadi anggota dari cluster J apabila jarak data tersebut ke pusat cluster ke J bernilai paling kecil jika dibandingkan dengan jarak ke pusat cluster lainnya. Selanjutnya kelompokan data-data yang menjadi anggota pada setiap cluster. Lalu nilai pusat cluster yang baru dapat dihitung dengan cara mencari nilai rata-rata dari data yang menjadi anggota pada cluster tersebut dengan kemudian untuk langkah-langkah K-means sendiri. Algoritma K-means tentukan jumlah cluster K, tetapkan pusat cluster secara bebas, kemudian hitung jarak setiap data ke pusat cluster, lalu kelompokkan data ke dalam cluster dengan jarak yang paling pendek, lalu hitung pusat cluster, kemudian ulangi langkah 2-4 hingga sudah ada lagi data yang berpindah ke cluster yang lainnya. Nah, kelemahan K-means sendiri itu adalah bila jumlah data tidak terlalu banyak. Mudah untuk menentukan cluster awal. Jumlah cluster sebanyak K harus ditentukan sebelum dilakukan perhitungan. Tidak pernah mengetahui real cluster dengan menggunakan data yang sama. Namun jika dimasukkan dengan cara yang berbeda, mungkin dapat memproduksi cluster yang berbeda jika jumlah datanya sedikit. Kemudian tidak tahu kontribusi dari atribut dalam proses pengelompokan karena dianggap bahwa setiap atribut memiliki bobot yang sama. Baik, mungkin berikutnya kita bisa langsung coba cek pada programnya ya. Jadi seperti apa program clustering itu? Kita akan bahas berikutnya. Oke, baiklah. Kita bisa lihat di sini untuk contoh programnya dari materi clustering untuk metode K-means sendiri. Nah, jadi ini kita akan membuat cluster atau mengclusterkan suatu data. Ini datasetnya. Dicek atau diclusterkan untuk memasuki cluster yang keberapa. Nah, dari program ini bisa kita lihat codingnya untuk di sebelah sini. Nah, jadi untuk datanya di sini berupa data-data angka ya. Ini untuk datasetnya seperti ini kurang lebih. Nanti kemudian data
dataset ini akan diekstraksi di sini untuk dipisah-pisah kemudian dan ditampilkan di layar. Nah, kemudian setelah itu berikutnya akan ditentukan dari centroid ini akan ditentukan nilai-nilai centroidnya. Jadi untuk nilai-nilai centroidnya ini di random antara parameter atribut atau apa sih ini sebutnya, kriteria X dan kriteria Y ini di random dari dataset yang ada di sini. Jadi di random seperti itu. Kemudian dari situ akan dilakukan pengecekan untuk masing-masing dari nilai-nilainya ini antara X, Y yang ada di dataset ini dengan centroid. Nah, itu tiap masing-masing nilainya ini akan dikurangkan, ini seperti ini selisihnya, dikurangkan dikurangkan. Nah, kemudian jika sudah selesai dikurangkan, nanti akan bisa diklasifikasikan atau diklasterkan dari data set yang pertama ini masuki klaster yang keberapa, data set yang kedua ini masuki klaster yang keberapa, seperti itu. Mungkin kalau di Excel bisa lebih jelas lagi atau bisa lebih mudah lagi bentuknya. Mungkin bisa kita contohkan sedikit di sini sih untuk di Excel. Jadi rumusnya cukup sederhana. Tadi saya juga sudah coba cari, mungkin kurang lebih seperti ini ya rumusnya untuk menentukan clusteringnya tadi. Jadi bentukan clusteringnya itu untuk koordinat X dan Y nya. Nah, setelah dilakukan pengklasteran tadi untuk menghitung masing-masing ininya, datasetnya bisa disebut, mungkin kita bisa menyebutnya iterasi ya. Jadi iterasi keberapa nanti akan data X itu dikurangkan dengan yang ada pada centroid. Dataset X akan dikurangkan pada centroid X, kemudian data set Y ini dikurangkan dengan centroid Y. Jadi nanti kemudian baru data itu diakar atau dijumlahkan dan dikuadratkan, kemudian diakar seperti rumus yang kita ketahui di sini. Nah, jika sudah begitu, nanti akan dari hasil metode ini nanti akan mendapatkan pengklasteran dari tiap masing-masing datasetnya. Jadi dataset yang pertama itu masuk di klaster berapa, dataset kedua masuk di klaster berapa, seperti itu, dan seterusnya sampai semua data ini selesai. Tapi prosesnya tidak selesai cuma begitu aja. Jadi proses itu semuanya akan diulang kembali sampai nantinya centroid itu nilai centroidnya tidak berubah atau nilai centroidnya tetap. Jadi seperti di while-nya kita pasang seperti ini, ketika centroidnya itu tidak berubah atau tetap sama seperti nilai yang sebelumnya. Jadi bisa dikurangkan begitu, nanti kemudian diakar lalu dijumlahkan itu. Nah, kemudian untuk mendapatkan centroid baru itu tadi. Nah, ini untuk mendapatkan centroid barunya itu dengan rumus ini. Jadi hasil dari pengurangan yang sebelumnya dilakukan antara dataset dan antara dataset dengan centroid tadi, yang centroid awal yang kita tentukan itu tadi secara random tadi ya. Itu nanti akan menghasilkan pengklasteran. Nah, kemudian dari pengklasteran ini jumlah data per klasternya itu akan dijumlahkan, kemudian dibagi dengan total data per klasternya. Itu untuk mendapatkan nilai centroid baru nantinya. Jadi setelah mendapatkan klaster seperti ini, nanti
misalnya contoh untuk klaster ketiga ini ya, ketiga ini klaster ketiga ini, nah ini semuanya data data ininya apa namanya data data nilai X dan Y nya ini akan dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyaknya data pada klaster ketiga ini nantinya untuk mendapatkan centroid yang baru. Nah kemudian ketika setelah mendapatkan centroid baru, proses dari pengklasterannya akan diulang kembali hingga hasil centroidnya tadi itu tidak berubah. Jadi sampai benar-benar tidak berubah, dan itu bisa dianggap jika datanya sudah terklaster dengan baik dan benar, seperti itu. Ya ini sampai 3 kali aja ya, 3 kali iterasi aja. Jadi pengulangannya untuk perhitungan klasternya sampai 3 kali aja, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.